saya pikir-pikir, topik yang saya pengen bawain ini deh kayaknya menurut saya ya. Topik yang sangat cocok menurut saya, living life to the fullest. Maksudnya apa sih? Hidup yang menyeluruh gitu ya. Nikmatnya itu suksesnya sukses yang menyeluruh. Teman-teman kalau pengen sukses, teman-teman pengennya sukses yang ya sukses secara materi aja, tapi mungkin aspek-aspek lainnya mungkin kekurangan gitu ya. Atau teman-teman pengen suksesnya sukses menyeluruh teman-teman. Itu gak usah ditanya ya teman-temannya. Pasti semua pengen suksesnya sukses yang menyeluruh, bener ya? Suksesnya secara keuangan, keluarganya juga harmonis, trip jalan-jalan juga ada gitu ya, suksesnya menyeluruh gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang saya rasakan perjalanan saya tahun ke-9 bersama dengan Prudential, teman-teman ya. Oke. Ini sedikit background tentang saya ya, lahir di Surabaya 8 Januari 1994. Barangkali ada yang mau kasih saya kado gitu ya, jadi saya kasih ke tanggal lahirnya. Ya, ini background studi saya, TKSD di BHK Viani. Di sini ada yang background THK, pernah sekolah di BHK Viani? Ada yang alumni BHK Viani? Nggak ada ya? Oke. Ya. Lalu SMP SMA di Santa Lawrencia dan dapat kesempatan studi di luar negeri, itu tepatnya di Seattle ya. College-nya di North Seattle Community College dan university level di Seattle University ya. Nah, teman-teman mungkin sering banget ya dengar pembicara gitu ya, hidupnya diubahkan gitu ya, lewat Prudential sering ya, dari yang bukan siapa-siapa menjadi wah hidupnya transformasi gitu ya. Jujur teman-teman, sepanjang hidup saya tidak pernah ngerasain namanya hidup susah-susah. Ya, meskipun kalau teman-teman pernah dengar ceritanya papa saya, sebenarnya kehidupan keluarga saya tidak seindah yang saya bayangkan. Ya, mungkin papa saya itu, orang tua saya punya jiwa yang melindungi gitu ya. Kalau bisa anak-anaknya taunya yang happy-happy aja gitu ya. Nggak usah tahu yang susah-susahnya. Ya, jadi saya adalah generasi kedua di bisnis Prudential, yang pertama kali memulai adalah orang tua saya. Ya, Pak Martinus. Ya, jalanin tahun 2003, saya adalah generasi kedua ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ceritanya papa saya, sebenarnya kehidupan keluarga saya itu tidak seindah yang saya bayangkan ya. Jadi saya ingat waktu zaman dulu ya, begitu saya mulai tumbuh dewasa gitu ya, saya pernah ada conversation sama mama saya. Saya bilang, "Mah, itu kok bisa ya saya bayar uang sekolah itu murah banget." Ya, jadi kalau nggak salah tahun 2002, 2003 lah ya. Saya bayar uang sekolah itu 99.000 per bulan. Menurut teman-teman, saya nggak tahu ya, menurut saya sih termasuk murah ya. Zaman tahun 2002, 2003, bayar uang sekolah 99.000. Menurut teman-teman murah nggak? Murah ya. Nah, mama saya cuma ketawa. Dia bilang gini, kamu nggak tahu perjuangan orang tua. Kamu tahu nggak, kamu bisa bayar uang sekolah semurah itu karena mama datang ke sekolah, habis itu minta keringanan supaya bisa bayar uang sekolah semurah itu. Dari situ saya baru ngerti, oh ternyata kehidupan keluarga saya itu tidak indah yang saya bayangkan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat background studi saya pernah sekolah di BHK Viani yang tadi saya bilang bayar uang sekolahnya 90.000. Papa saya masuk ke industri asuransi tahun 2003 dan kehidupan keluarga kita itu secara ekonomi berubah 180 derajat. Ya, dari yang bayar uang sekolahnya 99.000 pindah ke sekolah namanya Santa Lawrencia, itu bayar uang sekolah 1,3 juta per bulan. Jadi loncat 13 kali lipat. Ya, lalu juga dapat kesempatan sekolah di luar negeri di Amerika, yang kita tahu biaya sekolahnya itu nggak murah ya. Saya tahun 2010 sampai 2014 ya, dan berangkat kuliahnya waktu itu sama kakak saya, sama cece saya ya. Jadi barengan itu total orang tua habisin biaya buat kita sampai lulus itu kira-kira per anak 3 sampai 4 miliar ya, sekitar 6 sampai 8 miliar lah. Dan papa tidak punya bisnis lain selain bisnis asuransi bersama dengan Prudential. Ya, boleh tepuk tangan ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada yang baru, agen baru, ada ya beberapa ya, saya lihat agen-agen baru. Mungkin diajak sama temennya, diajak sama saudaranya. Bener nggak sih bisnis Prudential ini bisa mengubah kehidupan keluarga saya, mengubah ekonomi keluarga saya? Teman-teman, saya adalah testimoni real
at least perubahan secara ekonomi kehidupan keluarga kita. Ya, dari yang minta surat keringanan supaya bisa bayar uang sekolah sampai bisa ke sekolah di luar negeri, dan dalam 4 tahun si papa ya, orang tua habisin biaya itu 6 sampai 8 miliar sampai kita lulus. Dari yang minta surat keringanan, tidak punya bisnis lain selain bisnis Prudential. Ya, tidak mengerjakan bisnis lain selain bisnis Prudential. Ya. Nah, itu sedikit cerita background saya. Lalu kenapa seorang yang seperti saya ini kok bisa masuk terjun ke bisnis Prudential? Ya, mungkin teman-teman punya pertanyaan seperti itu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman baru yang nggak pernah dengar saya juga. Ada yang pernah dengar saya sebelumnya? Beberapa ada yang udah pernah dengar ya. Banyak yang belum ya. Bagus, artinya banyak orang-orang baru gitu ya. Nah, lalu kenapa saya mau join dan bagaimana joinnya ya? Jadi saya tahu sebenarnya bisnis Prudential itu menghasilkan. Kenapa? Karena bisa sekolahin saya di luar negeri, mengubah kehidupan keluarga saya. Itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi saya tahu sebenarnya bisnis Prudential itu ada duitnya. Ya. Tapi jujur pertama kali pada saat saya jalanin, itu tidak terlintas sama sekali saya pengen jalanin bisnis ini secara serius dan menjadikan bisnis ini sebagai ya core bisnis saya. Ya. Sebenarnya simple. Begitu saya lulus, saya mutusin akhirnya saya pengen balik ke Indonesia. Bukan karena orang yang analitis lihat, wah peluang di Indonesia ini bagus, makanya saya pengen balik ke Indonesia. Enggak, saya simple aja pemikirannya. Jadi waktu saya lulus, saya mikir, kalau saya memutuskan untuk tetap stay di sana, kerja di sana, saya nggak ngelihat masa depan saya tuh ada di sana. Jadi kalau misalnya saya kerja di sana, dan ujung-ujungnya saya balik ke Indonesia, saya butuh waktu lagi untuk adaptasi. Udah deh, kalau memang saya nggak melihat masa depan saya ada di Amerika, di Seattle, mendingan saya langsung balik ke Indonesia. Sesimpel itu. Ya. Tapi keputusan saya balik ke Indonesia bukan berarti saya itu udah yakin banget bahwa bisnis Prudential ini adalah bisnis yang sangat meyakinkan, saya pengen jalanin ini sebagai core bisnis saya, itu enggak sama sekali teman-teman. Ya. Cuman pada saat waktu saya lulus tahun 2014, saya tuh dari sejak kecil selalu didoktrin sama orang tua, kalau kamu mau punya uang yang banyak, peluang kamu akan jauh lebih besar dari jalur seorang entrepreneur. Jadi tidak terpelintas dalam pikiran saya untuk kerja di korporat. Ya, jadi dalam pikiran saya bisnis apa yang saya mau kerjakan, tapi dalam bayangan saya kalau namanya bisnis itu perlu modal. Ya. Jadi saya pikir apa? Yang ada di depan mata adalah bisnis Prudential ini. Ya udahlah saya anggap ini buat saya kumpulin modal. Jadi saya sebenarnya pada saat pertama kali jalan bisnis Prudential tidak melihat ini sebagai bisnis. Pertama kali saya masuk ke industri asuransi bersama dengan Prudential, saya cuma punya 2 motivasi teman-teman ya. Motivasi saya yang pertama adalah saya pengen punya uang, income yang seenggaknya bisa biayain kebutuhan pribadi saya. Masa sih orang tua udah sekolahin habis 3-4 miliar loh buat saya sampai lulus. Belum biaya-biaya yang lain ya. Masa saya buat hidupin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi inilah motivasi saya yang pertama pada saat pertama kali jalanin Prudential. Saya pengen financially independent, nggak tergantung sama orang tua. Seenggaknya bisa biayain hidup sendiri. Ini motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua sebenarnya saya lagi kumpulin modal buat bangun bisnis saya. Jadi saya anggap bisnis Prudential ini sebenarnya milestone. Kumpulin modal buat saya bangun bisnis saya. Yang saya masih nggak tahu waktu itu ya pengen bisnisnya di bidang apa. Cuman dari dulu memang didoktrin ya kalau mau punya banyak uang ya jadi seorang entrepreneur, bukan di korporat. Kenapa? Karena kalau di korporat CEO-nya cuma satu. Artinya saya harus bersaing semua jadi yang nomor satu. Sedangkan kalau jadi seorang entrepreneur peluangnya akan jauh lebih besar. Makanya dari dulu saya punya pemikiran jadi seorang entrepreneur. Ya, itu motivasi saya di awal. Terus diceritain gitu ya. Saya ikut juga kelas pertama kali namanya kalau di sini BOP ya namanya. BOP ya namanya masih ya. BOP ya. Pada saat diceritain BOP gitu ya. Bisnis ini bisnis yang gampang atau bisnis yang sulit diceritain. Gampang ya. Sama, saya pada saat pertama kali datang dibilang bisnis ini gampang, cuma modal cerita kayak begini, 1 hari 3 orang, atau mungkin dari 1 hari 2 orang, ini loh potensinya bisa income ratusan juta, sama. Jadi pada saat saya cerita itu, wah, ya udahlah, saya pikir ini buat milestone
Gampang lah bisa dapat income ratusan juta, saya bisa bangun bisnis gitu loh. Ya. Ternyata teman-teman, pada saat saya jalanin terbukti bahwa bisnis ini gampang. Ya, gampangnya gimana? Tahun 2014 saya ceritain kayak gitu ya. Di sini masih pakai namanya rekening Pali. Udah enggak ya? Zaman dulu ceritain suruh pakai rekening Pali ya. Semua orang cerita rekening Pali. Saya suruh cerita rekening Pali juga. Ya, namanya smart saving kalau gitu waktu itu saya dulu ya. Diceritain smart saving gitu ya, saya bilang gini, wah ini jelek banget saya bilang. Nggak mau saya cerita smart saving. Saya pakai cara-cara saya sendiri. Dan tahun 2014 waktu itu saya kontak salah satu teman saya, jadi dia lulusnya udah lebih dulu gitu ya, udah kerja, udah balik Indonesia, udah bangun bisnis gitu ya. Saya kontak, kok saya udah jadi agen Prudential. Oh, kamu udah jadi agen Prudential. Ya udah, coba kamu bikinin yang preminya 5 juta per bulan. Oke, saya bikinin proposal premi 5 juta per bulan ya. Saya bikin 2 opsi. Kok udah jadi nih proposalnya, kapan mau ketemuan? Oke, kita ketemuan di Pik, di traktir makan. Nggak tahu restoran masih ada nggak, apa nggak, restoran steak namanya Seven. Nggak tahu masih ada apa nggak restoran steak di Pik. Oke, udah makan gitu ya. Coba Vin, kamu presentasiin. Ini programnya gimana kalau misalnya saya punya budget 5 juta per bulan. Oke kok, ini opsinya yang pertama, yang kedua yang seperti ini. Oke, menurut kamu bagusan yang mana, Vin? Yang ini kok. Langsung dia tanda tangan. Itu closing saya yang perdana. Padahal kalau ditanya, saya tahu nggak mana yang bagus? Saya nggak tahu mana yang bagus. Ya, saya pikir, wah gampang lah ini. Saya bisa cepat kaya nih kalau kayak gini ya. Waktu itu zaman dulu belum bisa namanya promosi di bawah 6 bulan. Zaman dulu ya, sekarang udah bisa. Jadi ini kesempatan buat teman-teman agen baru yang baru join. Ini akhir tahun, teman-teman udah bisa promosi. Ya, waktu itu nggak bisa promosi di bawah 6 bulan. Jadi saya pikir ya udahlah nggak apa-apa lah. Saya kan nggak mikir tentang bisnis kan. Nggak promosi juga nggak apa-apa ya, kejar aja lah. Namanya Star Club kayaknya gampang nih, closing satu orang premi langsung 5 juta. Langsung API 60 juta gitu ya. Dan teman-teman mesti tahu loh, zaman tahun 2014 orang ngelihat 5 juta premi itu big case loh. Nggak kayak sekarang teman-teman. Jadi teman-teman peluangnya itu sebenarnya jauh lebih besar. Sekarang saya ngeliatin, wah closing 50 juta tuh udah nggak big case, biasa aja gitu loh ya. Sekarang saya ngeliatin 1M, 2M gitu, wah gila lah, ini baru big case gitu ya. Kalau 50 juta nggak big case, biasa aja gitu ya zaman sekarang ya. Jadi peluang teman-teman untuk promosi AAD sampai akhir tahun itu sangat 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 possible gitu ya di zaman yang sekarang ini. Ya, saya pikir wah gampang nih, saya bisa cepat kaya saya bilang. Ya, alhasil teman-teman ya, tahun 2014 saya nggak startup teman-teman. Saya nutup case-nya 2 case saja. Case-nya si Koko-Koko itu sama case buka polis pribadi teman-teman. That's it. Ya, wah ternyata nggak gampang-gampang juga ya, saya pikir. Ya, kenapa? Karena pada saat dulu disuruh cerita rekening Pali, saya bilang apa rekening Pali jelek. Nggak mau saya cerita rekening Pali, pakai cara-cara saya sendiri. Ya, jadi sampai satu momen di tahun 2015, papa saya tuh menghadiri salah satu event ya, event asuransi dulu namanya Eplik, saya nggak tahu ya sekarang diganti namanya apa gitu ya. Jadi ada salah satu speaker namanya Sanjay Tolani, ya. Papa saya tuh ngerekam video dia melakukan presentasi terus dikirimin ke saya. Saya bilang, wah ini keren banget saya bilang. Kalau kayak gini, ini bagus nih saya bilang. Jadi kita nggak seperti kayak jualan mau premi berapa 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya. Kan kalau rekening Pali kan gitu kan 1 juta, 2 juta, 3 juta mau premi yang berapa gitu ya, budgetnya berapa gitu ya. Saya bilang saya kayak gini, ini baru keren nih, nggak kayak sales saya bilang. Dan itulah sebenarnya yang menghantar saya bisa Star Club dan MDRT pertama saya di tahun 2015. Ya, tapi sebenarnya bukan itu yang saya pengen point out teman-teman. Ya, mungkin teman-teman mikir gitu ya, cara presentasi apa nih gitu ya, keren banget bisa dengan presentasi kayak gitu langsung Star Club MDRT. Sebenarnya bukan itu intinya teman-teman. Ya, karena saya ngelihat banyak leader-leader senior yang zaman dulu ya, mereka bisa loh income ratusan juta per bulan, bahkan sekarang bisa income miliaran per bulan. Modalnya apa? Cerita rekening Pali doang zaman dulu. Ya.
Jadi saya lihat apa sih sebenarnya yang terjadi di tahun 2015 sehingga ada shifting gitu ya. Ada shifting dari yang nggak closing bisa jadi startup dan MDRT. Saya lihat apa? Sebenarnya mindset-nya yang benar. Inilah yang membuat hasilnya benar. Teman-teman pernah nggak dalam perjalanan ngeliatin gitu ya, ada agen-agen role play gitu ya, bagus banget presentasinya tapi nggak closing. Pernah nggak lihat? Tapi ada juga agen yang disuruh role play ngomong kletot-kletot tapi closing. Pernah nggak lihat? Kok bisa? Kok bisa? Kalau ini yang saya analisa saya ya, mindsetnya benar. Ketika mindsetnya benar, dia mungkin presentasinya ngaco, pletot-pletot gitu ya, tapi kelihatan meyakinkan karena dia yakin banget produk ini bagus. Mindsetnya benar tentang asuransi ini loh bisa bantu kamu, bisa melindungi keluarga kamu, closing. Tapi ada orang yang jago presentasinya, tapi nggak closing karena nggak ada soul-nya. Dia sendiri mungkin bisa jadi nih presentasi dia hafal, tapi mungkin menurut kamu bagus nggak polis asuransi ditanyain jujur gitu ya, mungkin sejari dijawab dia nggak bagus-bagus banget sih. Bayangkan gimana orang mau menjual baju, tapi dia sendiri menurut dia nggak usah pakai baju, nggak bisa teman-teman. Ya, jadi yang saya lihat apa sih yang terjadi di tahun 2015? Terjadi shiftingnya apa? Ketika kita punya mindset yang benar, hasilnya pasti benar. Tapi ketika kita jago presentasi, mindsetnya salah, hasilnya pasti salah. Tapi akan lebih baik kalau teman-teman punya mindset yang benar dan dibekali dengan knowledge yang bagus juga. Hasilnya pasti akan lebih maksimal. Ya. Nah, tadi kan saya cerita gitu ya. Pertama kali saya join, saya itu cuma punya 2 motivasi gitu ya. Motivasinya pengen dapetin income supaya bisa biayain kebutuhan pribadi. Yang kedua, saya anggap bisnis prudential ini sebenarnya sebagai stepping stone saya untuk dapetin modal untuk saya usaha. Lalu kenapa? Ini kan jalan tahun ke-9, kok saya masih ada di industri asuransi? Ya, nanti akan saya ceritain. Kenapa sih kok sampai jalan tahun ke-9? Kenapa saya masih in gitu ya? Bahkan lebih berapi-api lagi. Ya. Oh, ini tadi udah ya. Ceritain tentang saya ini tadi. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya. Apa sih yang membuat kok orang itu bisa sukses yang luar biasa di industri asuransi, tapi ada orang ya yang gitu-gitu aja, bahkan ada yang menyerah dalam perjalanan. Tadi saya sempat singgung mengenai namanya mindset. Punya nggak kita mindset yang benar terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan? Teman-teman, tahu nggak? Ini loh. Ini mungkin beberapa hal yang menurut saya mindset yang penting kita milikin gitu ya. Dan mungkin bisa jadi ada tambahan-tambahan lainnya ya menurut teman-teman. Nah ini versi saya teman-teman ya. Tahu nggak sih bahwa bisnis di industri asuransi kita itu bantu banyak families in time when they need it the most. Bukan sekedar menjual polis asuransi dapat komisi ya. Tahu nggak bahwa industri teman-teman ini, teman-teman ketika menjual satu polis asuransi, teman-teman itu bantu keluarga mereka. Ketika mereka benar-benar membutuhkan, teman-teman itu datang untuk bantu keluarga mereka. Bantunya bukan bukan cuma apa namanya orang tuaku lagi jatuh sakit nih, ya udah deh kumpulin dana. Paling teman-teman mau bantu berapa? Misalnya punya teman dekat gitu ya, orang tuanya jatuh sakit, teman-teman kalau mau bantunya bantu berapa? Coba spill out nominal berapa kira-kira kalau mau bantu teman? 100.000? 500.000? Ada yang lebih tinggi? Nggak ada? Lelang ya. Tapi teman-teman tahu nggak? Teman-teman berada di industri asuransi. Lewat perpanjangan teman-teman, teman-teman itu bisa bantu teman orang-orang dekat teman-teman itu dengan maksimal. Pada saat mereka butuhkan ratusan juta, pada saat mereka butuhkan miliaran, kasihnya bukan 500.000, kasihnya miliaran, kasihnya ratusan juta.
Teman-teman tahu nggak bahwa bisnis yang teman-teman kerjakan itu adalah bisnis yang membantu banyak orang in time when they need it the most. Tahu nggak? Bisnis di industri asuransi itu nggak butuh modal besar or relatively low. Wah, bisnis ini lebih enak. Modalnya berapa? Resikonya berapa besar? Ya, kalau ngomongin nggak pakai modal ya ada lah ya modal ya operasional. Tapi teman-teman pertanyaannya gini, teman-teman di luaran nggak berbisnis atau misalnya bisnis di luaran gitu ya, teman-teman emang nggak butuh biaya transport, emang nggak butuh biaya untuk ya ngopi, makan, kan tetap ada ya. Tahu nggak bahwa bisnis di industri asuransi itu nggak butuh modal besar or relatively low modalnya. Jadi teman-teman artinya punya potensi uptake yang tinggi dengan resiko yang sangat minim. Bisnis anti bangkrut, gimana cara bangkrutnya? Teman-teman ada nggak yang disuruh join asuransi, disuruh bayar modal misalnya franchise gitu ya? Berapa kalau franchise bisnis biasanya 500 juta? 500 juta? Teman-teman ada yang join jadi bisnis asuransi disuruh modal 500 juta? Nggak ada ya. Bisnis anti bangkrut. Ya, bisnis yang sustainable, long term, bukan bisnis musiman. Ya, di sini biasanya kalau nongkrong di mana teman-teman? Daerah mana biasanya? Central Park. Teman-teman pernah lihat nggak? 5 tahun lalu ada misalnya brand apa, 5 tahun kemudian brandnya udah nggak ada, hilang. Dulu zamannya boba, habis itu boba gun, zamannya kopi. Saya nggak tahu tren berikutnya nanti akan ada apa lagi. Tahu nggak bisnis industri asuransi? Ya gitu-gitu aja. Ya asuransi ya gitu aja. Teman-teman pernah 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 tahu kenal nama ini Warren Buffett? Dia sangat suka invest di perusahaan asuransi. Kenapa? Karena menurut dia, eventually perusahaan itu akan apa namanya evolve. Tapi industri asuransi ya gitu-gitu aja. Asuransi ya terjadi resiko meninggal dibayar, masuk rumah sakit dibayar. Ya gitu-gitu aja dari tahun ke tahun, udah berpuluh-puluh tahun ya gitu aja. Ya. Jadi bisnis sustainable bukan bisnis tren-trenan. Tren boba, tren tren apa namanya milk tea, tren kopi gitu ya, bukan tren-tren seperti itu ya. Sistem bisnisnya sudah terbentuk, tinggal dipakai aja. Teman-teman, di luaran sana, orang berani bayar mahal untuk sebuah franchise. Apa sih yang mereka beli? Sistem. Brand itu part of system. Ya kan? Yang dibeli apa? Sistem. Brand itu adalah bagian dari sistem. Di sini, sistemnya udah ada, tinggal dipakai. Dan nggak perlu bayar apa-apa. Training di-provide, nggak bayar. Ya, speaker diundang, bicara. Di luaran ada orang yang bikin komunitas bisnis, disuruh bayar teman-teman. Di sini nggak bayar. Ya, tinggal dipakai, sistemnya udah ada. Bisnis yang bisa dijalankan di mana saja. Ya, saya ingat zaman pandemi itu saya benar-benar minim banget ketemu dengan orang. Ya, jadi ada satu momen saya juga pernah waktu itu jadi saudara saya, cece saya, itu kan tinggalnya di US. Jadi saya sempat waktu itu 1 bulan trip family di keluarga sekeluarga gitu ya ke Seattle, tapi bisnis tetap jalan. Meeting masih bisa dijalankan. Apalagi disupport dengan sekarang namanya ada cekatan gitu ya. Bisa closing tanpa ketemu gitu ya. Jadi saya bisa closing gitu ya. Sayanya di US, nasabahnya di Indonesia. Ya, bisnisnya bisa dijalankan di mana aja. Marketnya luas. Ya, di Indonesia teman-teman pernah meriset berapa banyak sih orang yang sudah punya polis asuransi? 5, 6, 7%, di bawah 10%. Dengan jumlah penduduk yang 270 juta, anggap aja nggak 270 juta target marketnya. 135 juta, 50%-nya. Yang baru menjadi target market, yang baru jadi klien, itu baru ya anggap 6%, 7%. Artinya sisanya itu market semua loh. Dan teman-teman tahu, saya jalanin tahun ke-9 di industri asuransi. Sebenarnya orang-orang yang sudah punya polis asuransi masih menjadi target market asuransi loh. Kenapa? Karena kebanyakan mereka closingnya juga closing nggak enakan. Tapi kalau teman-teman bisa menjadi agen asuransi yang berbeda, bukan sekedar
bantu-bantulah gitu. Teman-teman bisa dapetin case yang maksimal. Bukan sekedar case bantu-bantu. 500.000 lah, bantu-bantulah. Ya, potensial growth bisnisnya besar. Kenapa? Orang market penetrasi baru 6%, artinya kan masih banyak market yang masih bisa digarap. Apalagi teman-teman tahu ya, di Indonesia 1 tahun itu lahir 1 Republik Singapura. Singapura itu jumlah penduduk berapa? 5 juta. Di Indonesia 1 tahun bertambah jumlah penduduknya segitu banyak. Dan jumlah agen kalau teman-teman lihat dari tahun ke tahun gitu-gitu aja. Yang startup ya gitu-gitu aja, orang-orang itu aja. Ya, jadi artinya potensi growth bisnisnya masih sangatlah besar. Bisnis yang end goal-nya bisa menikmati royalty passive income, teman-teman. Kalau saya punya pertanyaan gini. Kalau teman-teman punya pilihan, ada 2. Pilihan pertama, kerja karena pengen bekerja, atau kerja karena terpaksa harus bekerja. Teman-teman pilih yang mana? Kerja karena pengen bekerja, nggak ada yang pilih yang kedua kan? Nggak ada kan? Saya rasa orang-orang di luar sana juga, ini pertanyaannya bodoh rasanya. Jawabannya apa sih? Nggak ada sih orang yang pengen kerja karena terpaksa harus bekerja. Teman-teman tahu nggak? Kerja karena pengen bekerja, itu tidak akan pernah teman-teman dapetin kalau teman-teman berada di kuadran employee dan self-employed. Dan teman-teman tahu nggak, end goal dari bisnis ini, teman-teman tuh bisa terima yang namanya royalty passive income loh. Artinya, selaras nggak dengan apa yang teman-teman inginkan? Pengennya kerja karena pengen bekerja kan? Bukan kerja karena terpaksa harus bekerja. Oh, saya bisa ngomong kayak gitu? Teman-teman, gini, jadi employee, kerja, digaji, bener nggak? Kalau nggak kerja, bos masih mau gaji? Nggak mau kan? Artinya, dia mengandalkan apa? Selama tabungannya cukup buat biayain kebutuhan, nggak usah kerja, nggak apa-apa. Tapi masalahnya bertahan berapa lama tabungannya? Bener nggak? Self-employed. Nggak punya bos. Dia mau kerja, kerja. Nggak kerja, nggak kerja. Tapi tetap aja kalau tabungannya habis, gimana mau biayain kebutuhan hidup? Bener nggak? Artinya, kalau dia pengen kerja karena ya pengen bekerja aja, opsinya cuma menjadi seorang business owner ataupun menjadi seorang investor. Dan inilah yang di-offer sama industri asuransi, bukan sekedar jualan asuransi, bener nggak? Yaitu apa? Potensi royalty passive income-nya ini loh. Ya. Nah, insurance bisnis itu simple sebenarnya teman-teman. Ya, kadang kita yang membuat itu menjadi makin rumit. Ya, kita yang bikin rumit. Aduh, overthinking gitu ya. Nanti kalau dia mikir gini gimana? Duh, kalau gini gimana? Kita yang kebanyakan overthinking. Insurance bisnis simple. Ya, gimana sih cara memulainya? Teman-teman, teman-teman pernah dengar quote ini nggak? Begin with the end in mind. Pernah dengar? Tapi banyak orang di luar sana nggak ngerti loh. Kerja itu go with the flow aja. Tapi quote ini sangat bagus menurut saya. Begin with the end in mind. Karena tanpa ini kita kerja tuh nggak jelas arahnya kemana. Teman-teman bayangkan ibaratnya main bola, tapi nggak ada gawangnya. Jadi nggak jelas tujuannya mau di bolanya nih dibawa kemana, nggak ada goalnya gitu loh. Ya, begin with the end in mind. Ujung akhir seperti apa yang teman-teman inginkan? Baru teman-teman bisa planning bagaimana caranya sampai ke sana. Ya, visi ujungnya apa? Lalu di-chunking down. Goal 5 year, goal 1 year. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman ini basi lah, teman-teman udah pernah dengar lah ya. Set goal. Goal itu masih smart. Spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time based. Maksudnya apa? Spesifik. Teman-teman misalnya contoh nih. Goalnya adalah pengen beli rumah gitu ya. Rumahnya lokasinya di mana? Warnanya apa? Detailnya seperti apa? Ya, mungkin ada kolam renangnya mungkin ada ruang tamunya, tempat tidur, tempat ruang bedroomnya berapa banyak. Ini sedetail mungkin. Lalu apa? Measurable. Perlu ada angkanya berapa? Misalnya contoh nih, untuk hal yang teman-teman inginkan gitu ya, pengen beli rumah. Harganya berapa beli rumahnya? Perlu clear. Karena our mind cannot process. Kalau misalnya angkanya nggak ada, nggak jelas arahnya kemana.
Ya, achievable nggak? Misalnya contoh, tahun pertama join di Business Angel, ceritain income-nya bisa ratusan juta per bulan ya. Habis itu ditanyain, goal kamu apa? Pengen income 100 juta akhir tahun. Padahal sebelumnya income-nya misalnya 3 juta. Bisa nggak sih? Bisa aja, tapi kok rasanya jauh banget ya. Kurang achievable gitu maksudnya ya. Jadi bikin goal itu perlu yang achievable, relevan. Ya, resource-nya apa nih? Untuk mendapatkan itu peluangnya apa? Punya resource-nya apa? Ya, dan time base. Perlu ada jangka waktu supaya ada urgensinya. Karena dibilang mau sukses, ya sukses gitu ya. Tapi kapan? Ya dekat-dekat ini nggak jelas gitu ya. Yang nggak akan dikejar gitu loh. Teman-teman pernah dengar, pernah pernah pasti pernah mengalami dulu pernah sekolah gitu ya. Pada saat zaman sekolah mau dekat-dekat tanggal ujian baru belajar, benar nggak? Sistem kebut semalam. Nah ini sebenarnya cara kerjanya sama teman-teman ya. Cara kerjanya manusia, cara kerjanya otak manusia itu bukan kerja maraton, tapi kerja sprint. Cara kerja otak. Jadi kalau teman-teman tidak pernah menentukan waktunya kapan nyampenya, ya nggak akan nyampe. Jadi perlu di set karena cara kerjanya otak manusia itu bukan seperti orang lari maraton, tapi seperti lari sprint. Jadi ketika kita set waktu, kita mikir gimana caranya nih untuk nyampe. Karena kan kita udah set waktu. Ya, tapi kalau tidak pernah di set waktu, ya nggak akan nyampe. Ya, itu yang pertama. Begin with the end in mind, yaitu artinya apa? Perlu set goal. Ya, lalu apa? Yang kedua, perlu bikin roadmap, di review supaya lebih baik. Yearly, quarterly, monthly, even better, weekly, atau even better daily. Tiap hari di review apa sih goalnya, selling pribadinya berapa, direct unit kalau buat yang para leader, rekrutnya perlu berapa banyak, aktif agennya perlu berapa banyak, ya apa yang udah baik, apa yang perlu ditingkatkan, di review daily, weekly, supaya apa, ke depannya makin lama makin baik. Ya, lalu yang ketiga apa? Set work agenda. Kadang kalau kita nggak bikin agenda kerja, hari-hari itu lewat begitu aja. Kita ngerasa kita sibuk banget, padahal nggak jelas, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ya, pakai agenda. Ini yang saya lakukan, saya praktekkan. Kalau menurut teman-teman bagus, boleh dipakai. Jadi saya tuangin, pokoknya ini hari Senin sampai Minggu saya isi. Saya hari ini ketemu siapa, hari ini ketemu siapa. Saya pindahin tuh yang namanya tadi buku bank nama ya. Di sini kalau masih pakai bank nama kan ya. Bank nama itu dipindahin ke sini. Hari ini ketemu siapa, besok ketemu siapa, minggu depan ketemu siapa. Jadi jelas gitu ya. Nggak tahu-tahu waktu habis saja gitu. Ya. Ya ini tadi yang saya bilang, apa yang udah baik, apa hal negatif yang jadi pembelajaran, apa yang masih perlu ditingkatkan supaya makin hari ya lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Nah, ini kembali saya pengen ingetin teman-teman ya, dan ini sedikit juga merimain saya juga gitu ya, karena setiap dengan sharing itu saya juga justru belajar gitu ya. Teman-teman tadi masuk ke sini pengen masuk ke industri ini, nggak usah masuk ke industri ini deh. Kalau punya pilihan, pengennya kerja karena pengen bekerja atau kerja karena terpaksa harus bekerja? Kerja karena pengen bekerja. Nggak ada yang pengen kerja karena terpaksa harus bekerja. Artinya opsinya cuma menjadi seorang business owner ataupun menjadi seorang investor. Profesi agen asuransi, menurut teman-teman, dia itu seorang employee, self-employed, business owner, apa investor? Profesi agen asuransi. Profesi agen asuransi ya, self-employed, bener nggak? Teman-teman berhasil menjual satu polis, terima komisi. Bener ya? Kalau untuk produk yang tidy, setelah 5 tahun, teman-teman udah nggak terima komisi. Bener ya? Memang ada beberapa produk tradisional yang terima terus. Bener ya? Tapi itu teman-teman bukan nggak kerja loh. Teman-teman servis loh. Pada saat dibutuhin, teman-teman servis loh mereka. Self-employed, teman-teman. Kerja karena pengen bekerja, cuma bisa didapetin kalau teman-teman berada di kuadran yang namanya business owner ataupun investor. Artinya, teman-teman tidak bisa cukup menjadi seorang agen asuransi. Tidak cukup menjadi sekedar agen asuransi. Ya, insurance agen asuransi itu bertukar waktunya dengan uang. Dia
menjual polis dapat komisi. Tapi seorang pebisnis asuransi, dia menukarkan waktunya untuk mendapatkan aset. Dan aset ini yang nanti akan menghasilkan yang namanya kita sebut passive income. Ya, aset dalam bisnis ini sebenarnya the people, right? Aset dalam bisnis ini adalah the people. Invest in people. Mungkin dalam perjalanan kita udah ngajarin gitu ya, gimana cara jualan, gimana menjadi leader. Terus tahu-tahu dalam perjalanan hilang agennya, leadernya. Mungkin aja nggak? Mungkin aja. Tapi teman-teman, sehilang-hilangnya teman-teman emang rugi. Nggak rugi loh. Teman-teman nggak keluarin duit loh. While orang-orang di luar sana mungkin dia udah rugi ratusan juta miliaran. Ajakan saya teman-teman, setiap situasi yang kita alamin, ya, kita tuh sebenarnya punya pilihan loh. Memaknainya itu seperti apa? Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya sifatnya netral. Nggak ada yang bisa menjatuhkan kita selain ya kita sendiri. Mungkin situasinya, waduh, dia mengalami masa-masa sulit lah, ditolakin gitu ya. Case udah pengajuan, tahu-tahu ditolak sama Prudential misalnya, ya. Tapi kita bisa memilih merespon yang benar. Ketika kita memilih respon yang benar, kita akan menarik hal-hal baik terjadi dalam hidup kita. Ya, get the point nggak teman-teman? Nangkap nggak poinnya? Ya, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya sifatnya netral. Sampai kita membuat maknanya itu seperti apa. Ketika kita memaknai itu sesuatu, oh ini saya dipersiapkan untuk supaya menerima berkat yang lebih besar. Kita akan menarik hal-hal baik terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita, aduh lagi sial nih apes, life will not get better. Nggak akan menjadi lebih baik, teman-teman. Justru teman-teman akan menarik hal-hal buruk. Mungkin akan terjadi lebih banyak lagi. Ya, closing di PHP mungkin ditolak-tolakin orang, nggak closing gitu ya, teman-teman akan menarik hal-hal, makin banyak hal buruk terjadi. Tapi ketika teman-teman memaknainya dengan benar, ya, teman-teman akan menarik hal-hal baik terjadi dalam hidup teman-teman. Ya, so itu teman-teman reminder buat saya dan teman-teman juga. Teman-teman kita masuk ke sini pengennya kerja karena pengen bekerja, bener ya? Bukan karena terpaksa harus bekerja kan? Jadi ingat-ingat kembali ketika teman-teman invest in people, ngerekrut orang, bangun tim gitu ya, tahu-tahu nggak jalan gitu ya, teman-teman ingat-ingat kembali lagi, saya masuk ke sini pengennya berbisnis, pengennya kerja karena ya pengen bekerja, bukan karena terpaksa harus bekerja. Balik lagi, ingat lagi. Ya, ini ada quote yang menurut saya sangat relevan dengan bisnis kita. Si Albert Einstein ini bilang, compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it, but he who doesn't pays it. Ya, hukum bunga majemuk adalah keajaiban dunia yang ke-8. Mereka yang mengerti ini, mereka akan menikmatinya. Tapi mereka yang tidak mengerti, mereka akan membayar harga seumur hidupnya. Saya ngelihat beberapa leader di Prudential, orang-orang senior. Ya, tiap tahun ada satu ya, saya punya 2 contoh. Saya jadi lihat, saya ini pengennya seperti apa. Ada satu MDRT terus, bagus nggak income-nya? Bagus. Tapi ada satu leader di mana dia itu kadang-kadang nggak MDRT. Kadang-kadang juga nggak production club. Tapi dia ngerti ini adalah bisnis. Fokusnya dia bukan menjual polis asuransi, tapi invest in people. Tapi karena dia ngerti ini adalah bisnis asuransi. Ada tahun-tahun di mana dia itu sempat pensiun, nggak kerja lah pokoknya. Tapi income dari dia membangun bisnis ini ratusan juta bahkan miliaran per bulan. While yang satunya yang MDRT terus, pada saat dia memutuskan tidak jualan, lewat komisi 5 tahun, udah nggak terima apa-apa, bener nggak? Habis. Jadi ini kembali reminder yang saya pengen bantu ingatkan buat teman-teman dan juga diri saya. Teman-teman masuk ke sini pengennya kerja karena pengen bekerja kan, bukan karena terpaksa harus bekerja kan? Ya kan? Jadi ini mungkin sedikit reminder lagi aja, ya. Nah, ini yang saya lakukan juga dalam bisnis saya. Teman-teman di sini namanya mau membangun bisnis, bener nggak?
bukan kejar-kejaran Star Club, double Star Club PCC, bener kan? Jadi kalau teman-teman ngomongin tentang bisnis, kita perlu punya track record bisnis kita dari tahun ke tahun tuh bertumbuh apa enggak. Karena kalau enggak, artinya ya kita nggak berbisnis. Jadi saya nge-track pertumbuhan bisnis saya dari pertama kali saya join sampai sekarang. Ya, nanti mungkin ada pembelajaran-pembelajaran yang mungkin saya rasa teman-teman bisa dapat sesuatu dari pengalaman saya 8 tahun ya di bisnis Prudential. Orang pintar itu belajar dari kesalahannya sendiri. Orang bodoh udah salah dilakukan lagi. Tapi orang bijak dia nggak perlu ngelihat, dia salah dulu, dia belajar dari orang lain. Oh, orang ini salah, nggak usah dilakuin, lakuin yang bener aja. Bener ya teman-teman ya. Nah, ini perjalanan saya 2014 sampai 2022 ya. Dari nggak ada leader, omsetnya 80 juta, yaitu 2 case yang saya ceritain. Ya, 2015 800 juta, 2016 2,5 miliar, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, teman-teman notice nggak? Kenapa ada pertumbuhan omset? Apa yang membuat terjadi adanya pertumbuhan omset? Adanya pertumbuhan jumlah leader. Karena, bener nggak teman-teman, satu hari kita punya 24 jam. Satu tahun kita cuma punya 365 hari. Ada yang punya lebih dari itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Cloning ya? Nggak ada ya? Artinya, kalau mau terjadi pertumbuhan omset, perlu adanya pertumbuhan jumlah leader. Ya, notice teman-teman di tahun 2015 ke 2016 ada terjadi lonjakan. Bener ya? Dari 800 juta jadi 2,5 miliar. Kenapa? Karena jumlah leadernya bertambah dari 1 leader jadi 5 leader. Ya. Tahun 2017 ke 2018 ya, ada pertumbuhan jumlah leader meskipun nggak signifikan, tapi terjadi pertumbuhan omset yang signifikan. Ya, dari 2,5 miliar menjadi 6,3 miliar. Padahal jumlah leadernya nambah 2. Kenapa ini bisa terjadi? Kita nggak pernah tahu ya di tim kita itu akan masuk orang yang seperti apa. Bisa jadi kita menemukan orang-orang yang bagus, yang performanya bagus. Tapi kita tidak bisa memastikan orang itu pasti ada di tim kita. Ya, apalagi yang namanya human ya, manusia. Itu apa namanya? Very volatile, benar ya? Dia bukan robot. Manusia itu bukan robot. Jadi kadang dia mungkin performnya bisa gitu ya, bagus banget gitu ya, kadang mungkin dia kurang perform. Bagaimana kita memastikan bisnis kita bertumbuh over time? Sedangkan orang-orang kadang ada yang perform tahun ini, mungkin tahun depan dia nggak perform. Pastikan jumlah leader bertambah. Karena dengan bertumbuhnya jumlah leader, mungkin performa naik turun. Tapi bisnis bisa tetap bertumbuh. Kenapa? Karena volumenya makin lama makin besar. Satu hari, ketika teman-teman merekrut 1 orang, jadi ngajak 1 orang jadi partner bisnis kita, itu udah punya 1 hari lebih dari 24 jam. Coba bayangkan punya 1.000. Artinya sehari kita punya 24.000 jam sehari. Teman-teman tahu nggak bahwa bisnis di industri asuransi itu nggak beda dengan bisnis di luaran sana. Teman-teman pernah tahu brand KFC, McDonald, Starbucks? Ya, tadi barusan dibeli nama Kevin Starbucks ya. Tahu ya brand-brand itu? Teman-teman tahu nggak apa sih yang dilakukan Starbucks, McDonald, KFC untuk mereka scale up mereka punya bisnis? Buka cabang. Itu sama seperti bisnis yang kita lakukan. Buka cabang. Bedanya apa? Bisnis mereka punya nggak potensi untung? Punya nggak? Punya. Kalau nggak, ngapain buka cabang? Bisnis kita punya potensi untung nggak? Punya. Tapi bisnis mereka punya potensi rugi nggak? Karena pada saat mereka buka cabang, mereka udah keluarin modal dulu nggak? Kita pada saat buka cabang, kita keluarin modal nggak? Lalu, kenapa teman-teman mereka berlomba-lomba pengen buka cabang, kok kitanya nggak buka cabang? Harusnya kita lebih greget dong buka cabang. Mereka pakai modal aja mau buka cabang loh. Kita nggak pakai modal nggak mau buka cabang. Benar nggak teman-teman? Ya. 2018 6,3 miliar, 6,5 miliar ya. Jumlah leader turun tapi ya ada pertumbuhan, artinya kan
quality-nya orang bertambah. 2020 6 leader ke 12 leader, ini yang saya bilang. Terjadi pertumbuhan jumlah leader, tapi omsetnya nggak bertumbuh secara signifikan. Karena kita nggak bisa mastiin orang-orang itu perform tiap tahun. Bener ya? Tapi kalau terjadi jumlah pertumbuhan, pasti omset tetap bertumbuh. Lihat, 6,5 tetap jadi 6,9, teman-teman. Ya. Tahun 2021 terjadi pertumbuhan jumlah leader 12 ke 14 leader, tapi omsetnya turun. Ya, kenapa? Karena jumlah leadernya tidak bertumbuh secara signifikan. Ya, bahkan 2022 ya leader ada yang pergi, ada yang masuk lagi yang baru gitu ya. 2022 5,6 miliar. Ya. Jadi ajakan saya teman-teman masuk ke sini kan pengen membangun bisnis. Punya nggak teman-teman track record dari tahun ke tahun bisnis teman-teman tuh bertumbuh apa enggak? Bukan sekedar mengejar Star Club, Double Star Club dan PCC, tapi bisnis teman-teman bertumbuh apa enggak? Kalau menurut saya nih, menurut saya ya, kalau misalnya salah ya yang lebih benar nih dari teman-teman ya. Kalau menurut saya akan jauh lebih baik saya bertumbuh jumlah leadernya, bertumbuh jumlah omsetnya, tapi saya nggak startup double startup PCC, dibandingin saya startup tiap tahun, tapi saya jumlah bisnis tidak bertumbuh. Akan lebih baik seperti itu, tapi akan lebih bagus dua-duanya. Tapi akan lebih, kalau misalnya disuruh milih gitu ya, promosiin leader atau startup, promosiin leader. Kenapa? Karena dengan mempromosi leader, bisnis teman-teman bertumbuh. Kan teman-teman pengen kerja karena pengen bekerja kan? Bukan karena pengen prestasi jalan-jalan kan? Ya, jadi mungkin itu beberapa lessons yang mungkin pengalaman saya selama 8 tahun di bisnis Prudential mungkin menjadi satu dua hal yang teman-teman petik gitu ya untuk membangun bisnis teman-teman ya. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain, biar yang salah nggak usah dilakuin ya teman-teman ya. Ya, ini visi saya teman-teman ke depannya. Kenapa sih maksudnya dulu awalnya pengen dapetin income buat biayain kebutuhan pribadi sama pengen kumpulin modal doang buat milestone, nggak niat jalanin bisnis ini bener-bener, tapi sampai tahun ke-9 justru malah makin semangat, spiritnya makin semangat banget gitu ya jalan bisnis ini bener-bener gitu loh ya. Yang saya lihat apa sih sebenarnya, kenapa sih saya angkat tema namanya tadi apa temanya, living to the fullest ya. Suksesnya sukses menyeluruh yang saya rasakan bersama dengan industri asuransi. Kenapa saya masih tahun ke-8, tahun ke-9 masih di industri asuransi? Teman-teman, saya ngelihat orang-orang itu kerja bisnis apapun di luar sana, nyarinya apa sih? Ini dua. Yang pertama, pengen punya income, kalau bisa income-nya besar, bener? Yang kedua, pengen punya waktu nikmatin dari hasil kerjanya. Ya, udah, nggak ada yang lain tuh bonus. Tapi intinya dua ini. Coba teman-teman tanya di luar sana, carinya apa? Ini dua. Dan ini yang selalu menjadi problem orang. Ya, uang dan waktu, bener ya? Tapi yang saya lihat, kenapa sih saya sampai tahun ke-8, tahun ke-9 masih justru malah makin semangat? Karena yang saya lihat, income-nya didapetin dan waktunya juga saya dapetin. Ya, dan lain-lainnya itu bonus lah. Saya bukan orang yang apa namanya fluent untuk di depan panggung bicara di depan banyak orang, tapi dari sini saya belajar itu. Saya belajar communication skill, belajar tentang marketing skill, belajar tentang leadership, mimpin orang. Itu semuanya dari industri asuransi, bersama dengan Prudential. Ya, ya, thank you. Ya. Dan apalagi sih yang saya lihat sebenarnya saya lihat ya orang-orang yang sukses di luar sana, yang duitnya banyak banget lah, konglomerat gitu ya. Mereka bisa duitnya banyak, itu tidak cukup hanya dengan bisnis. Jadi itu invest. Jadi yang bikin mereka punya apa namanya gulung itu bukan karena dia bekerja, tapi karena invest. Tapi untuk invest kita perlu capital nggak? Invest in people, modal loh, traktir tim itu invest loh, invest in people. Atau mungkin invest in property, jadi dapat duit dari income Prudential, kita invest in property, invest in business, invest in stocks misalnya, invest ya, bukan trading ya.
Beda loh teman-teman ya. Trading ini artinya apa? Kita actively justru malah jadinya itu jadi bisnis kita, trading. Kalau invest itu kita naro habis itu tinggal terima duit. Ya, itu invest. Kalau trading itu dia nge-trade. Jadi kerjaannya dia. Itu beda loh teman-teman ya. Jadi sama-sama instrumennya misalnya saham gitu ya, stocks. Tapi teman-teman bisa dibilang teman-teman itu ya jadi bisnis trading. Kalau teman-teman aktivitas hariannya trading, bukan invest, beda. Teman-teman ya. Jadi saya ngelihat untuk kita bisa sukses, duitnya banyak gitu ya. Nggak cukup dengan sekedar bisnis, tapi perlu invest. Karena tidak kita punya waktu satu hari 24 jam, nggak bisa semuanya kita kerjain sendiri. Ya, we need to invest. Ya, invest in people, invest in apalah pokoknya, ya, stocks apa segala macam. Ya. Nah, ini beberapa hal yang saya grateful bersama dengan Prudential, bukan sekedar duitnya, bukan sekedar waktunya, karena itu dapat dua-duanya, tapi juga ini teman-teman. Ya, ini yang saya dapetin bersama dengan Prudential ya. Jadi waktu itu umur 20 berapa ya? Saya join umur 20, kalau nggak salah umur 22 ya. Umur 22 ini udah lunas teman-teman ya. First property, second property. Jadi saya ada invest in apa namanya? Real estate. Habis itu rumah itu rumah kos-kosan, jadi dapetin uang masuk lagi ya, dapetin uang sewa. Third property disewain juga ya. Properti ya, ini buat ditinggalin ya. Ini bukan aset sih kalau mau dibilang liability ya, tapi ya nggak sampai selebay itulah ya, nggak punya rumah gitu ya. Saya tetap penganut perlulah punya rumah gitu ya. Kan kalau zaman sekarang udahlah ngapain punya rumah gitu ya, mending nyewa gitu ya. Saya adalah tetap rumah penting lah gitu ya. Karena rumah tuh nggak bisa dianggap sebagai aset. Kenapa? Karena aset itu definisinya mendatangkan duit. Kalau menguras duit kita itu namanya liability teman-teman ya. Tapi ya tetap menurut saya rumah penting lah teman-teman ya. Jadi rumah buat ditinggalin. First franchise bisnis ya, invest di bisnis. Saya tidak aktivitas harian berbisnis jualan pie, enggak teman-teman ya. Saya invest. Jadi cuma tahu laporan, terima laporan doang ya, bukan berbisnis teman-teman. Bisnisnya di industri asuransi, invest. Social ya, saya ngelihat bisnis ini luar biasa. Saya dulu mikir bisnis ini cuma gimana bikin diri saya kaya dan lebih kaya lagi. Tapi yang nggak pernah saya bayangkan lewat bisnis saya, perpanjangan tangan saya bisa bantu ubah kehidupan orang lain ya. Ini one of my leader. Backgroundnya pengusaha ya, sebelum di industri asuransi backgroundnya udah pengusaha. Terus saya ajak masuk ke bisnis ini. Saya pertama kali kenal dia 2016 dan dia akhirnya memutuskan join di bisnis ini tahun 2018. Tahun 2020 dia wujudin apa yang menjadi keinginan dia, impiannya dia pengen banget beli mobil sport tahun 2020, beli sport. Ya zaman pandemi, waktu orang lagi mikir kencengin ikat pinggang 2020 dia malah beli mobil sport gitu ya. Apa namanya, saya tanya sama dia, bro, lu dulu kan udah pengusaha, kenapa nggak beli mobil sport bro? Saya tanyain gitu. Iya bro, duit sih ada, cuman kalau bisnis itu kan unstable. Sekarang bulan ini bisa dapat omset sekian, bulan depan bisa jadi nggak ada omset, dia bilang. Kalau di industri asuransi income-nya stable, masuk tahun bulan depan, dia tahu, bukan bulan depan, minggu depan, dia udah tahu duitnya masuk lagi. Ya, beli mobil sport, beli rumah, beli kantor, wah dia inilah, maksudnya jadi perpanjangan tangan untuk bantu ubah kehidupan orang lain gitu ya. Ini dulu masuk ke industri asuransi cuma ngarepin income 2 juta per bulan teman-teman. Tapi lewat perpanjangan tangan saya, dia sekarang bayar premi asuransinya aja bahkan lebih tinggi dibandingin gaji waktu dia kerja di perusahaan sebelumnya. Jalan-jalan pertama ke luar negeri lewat Prudential, beli rumah pertama dari Prudential, nggak pernah bisa nyetir, belajar nyetirnya juga dari Prudential teman-teman. Ya, nggak pernah kenal luar negeri teman-teman. Ya, tapi lewat lewat Prudential udah pernah pergi ke Paris, Jerman, Vietnam, udah pernah pergi juga Singapura, Korea, ya dari nggak pernah sama sekali ya teman-teman ya.
Satu lagi yang berkesan menurut saya, jadi di tahun 2018, waktu itu di tahun 2018 atau 2017 gitu ya. Pokoknya dia ada sempat satu momen dia bawa orang tuanya pergi jalan-jalan ke Korea. Orang tuanya nggak pernah pergi jalan-jalan ke Korea. Orang tuanya punya anak beberapa dan salah satunya si agen asuransi ini. Dan satu-satunya anak yang bawa orang tuanya pergi jalan-jalan ke luar negeri yaitu si agen asuransi ini. Sebelum orang tuanya di tahun berikutnya setelah jalan-jalan Korea itu akhirnya meninggal. Bayangkan teman-teman jadi orang tuanya, bangga nggak teman-teman? Bangga banget. Saya yang maksudnya saya lihat industri ini nggak cuma tentang diri saya, tapi saya lihat saya bisa bantu ubah kehidupan orang lain. Ya, ini one of my team juga ya. Saya nggak tahu duitnya dipakai buat apa ya. Tapi anaknya saya sekolah di Seattle, anaknya juga di sekolah di Seattle teman-teman ya. Sekolah di Seattle juga. Ini trip waktu ke PCC, waktu PCC ya, dia PCC juga waktu itu ke Swiss ya waktu itu ya, bawa jalan-jalan mamanya ya. And I'm grateful for these people, orang yang datang ke tim saya bukan cuma sekedar jadi partner bisnis, tapi they become my second family. Dua 2023 itu transformasi yang sangat luar biasa dalam hidup saya, teman-teman ya. Saya merasa di tahun 2022, jadi kalau teman-teman mungkin ada yang sempat ngobrol dengan saya tadi, saya sempat ngobrol sama Kevin juga ya, saya bilang gini, 2022 is one of my toughest year, saya bilang. In all aspect gitu ya, mulai dari segi bisnis dan segala macam lah ya. Tapi itu yang saya bilang, kita punya pilihan untuk memilih respon yang benar atau ya memilih respon yang salah. Ya, ketika kita memilih respon yang salah, kita akan menarik hal-hal buruk. More bad things happen in our life. Banyak hal buruk yang akan lebih terjadi dalam hidup kita. Ketika kita memilih respon yang salah. Tapi kita memilih respon yang benar, kita akan menarik hal-hal baik terjadi dalam hidup saya. 2022 is one of my toughest year. 2023 tidak berubah dengan begitu aja, teman-teman. Ya, tidak berubah dengan begitu aja. Tapi saya memilih ketika mendapati situasi seperti yang saya alamin, saya punya pilihan untuk memilih respon yang benar. Saya dibentuk untuk menerima berkat yang lebih besar. Saya mengalami ini, saya dipersiapkan untuk menerima berkat yang lebih besar. Ketika kita memilih respon yang benar, good things happen in my life. Saya nggak pernah mikir, ya, dari one of my toughest year di tahun 2022, di 2023 mid year, orang-orang itu tahu-tahu bermunculan aja. Saya tahun 2023 saya mencetuskan pengen banget bangun tim anak muda. Kenapa? Saya melihat bahwa namanya agency, kalau mau sustain in the long term, perlu ada yang namanya regenerasi. Karena tidak ada regenerasi, lama-kelamaan agensi akan turun. Pasti akan turun. Perlu ada yang namanya regenerasi. Jadi saya fokus di tahun 2023 awal, saya pengen banget, saya nggak tahu orangnya dari mana. Pengen banget bangun anak-anak muda, Gen Z. Saya nggak tahu orangnya dari mana, tahu-tahu bermunculan aja. Saya nggak kenal sama orang-orang ini. Tahu-tahu bermunculan aja orang-orang ini. Satu bawa orang, bawa orang, bawa orang. Para Gen Z bermunculan. Ketika kita memilih respon yang benar, kita menarik hal-hal baik terjadi dalam hidup kita. Tapi kita memilih respon yang salah, kita akan menarik more bad things happen in our life. Ya, mid year kemarin ada mid year promotion, saya happy banget. Gak pernah nyangka gitu ya, dari 2022 one of my toughest year. Di mid year kemarin berhasil tim saya dan saya juga kita promosiin 4 new EAD. Ya, saya nggak pernah ngerasain di tim saya kalau acara hari Sabtu gini yang muncul gitu ya, kita foto, nggak pernah timnya kayak begini. Sekarang 2023 lebih solid, wah solid ya, kita kumpul kayak gini foto setiap acara kayak hari Sabtu gini kumpul foto ya.
Zaman dulu nggak kayak begini, ya. Jadi saya bersyukur for everything happen di 2022 karena itu membuat saya menjadi saya yang 2023. Ya, ini tim saya kembali mengingatkan kembali teman-teman, fokus on the mission. Kita punya 2 misi. Misinya apa? Pertama, bantu orang-orang di luaran sana punya payung proteksi yang sesuai. Supaya pada saat terjadi resiko, jangan sampai mereka perlu harus jual-jualin harta. Kelilit hutang. Ini loh misi yang kita bawa. Misi yang kedua, bantu orang-orang di luaran sana punya kebebasan finansial. Kita ajak bermitra bisnis dengan kita. Ketika kita fokus on the mission, commission will follow. Tapi ketika kita fokus pada commissionnya, tertransfer. Oh, kamu ini ada maunya sama saya. Tapi kita fokus pada misinya, commission will follow, teman-teman. Ya, gitu aja sharing dari saya. See you at panggung promosi. Sukses buat teman-teman semua. Thank you. Thank you, Kelvin. Kita boleh buka pertanyaan nanti? Boleh. Boleh, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mantap. Ada yang bertanya? Ayo. Aku deh, Kak. Aku mau tanya. Tampil dari belakang. Ya, Kak Kevin mungkin mau rehat sejenak? Iya, boleh. Iya, boleh. Silakan. Thank you. Sambil Kak Kevin minum, boleh dong teman-teman kita kasih aplaus dulu. Kalau di luar sana ada yang namanya Sultan, kalau aku lihat ini kayaknya Crazy Rich ala Prudential. Ya, nggak sih? Nah, aku tuh curious about your profile. You have a high profile, gitu ya. Jadi kayak Kak Kevin tumbuh di keluarga yang tahu bisnis ini, gitu ya, yang tahu industri ini, tahu gimana jalannya. Nah, yang jadi pertanyaan aku adalah gimana cara seseorang, mungkin kita deh, gitu ya, untuk menangkap high profile yang seperti Kak Kevin. Bisa gini, orang-orang yang keluar di luar negeri, gitu ya, Seattle, siapa yang nggak tahu Seattle University, ya kan? Kalau kuliah 4-5 tahun aja udah bisa dilihat, spend your money, ya kan gitu. Nah, jadi gini, kita kan pingin juga ya Pak, dapatnya orang-orang yang tangguh, yang strong, ya, yang memang kita inginkan ya kita bantu mereka untuk menjadi seorang yang berhasil dengan kita, gitu. Tapi ini agak beda. Bagaimana kalau kita mau dapetin seseorang seperti itu, tapi dia nggak tahu bisnis ini gimana, dia nggak tahu insurance gimana, or business will be like apa itu dia nggak tahu, dia blank. Nah, aku pengen dapat tips dari Kak Kevin. Apa yang akan Kak Kevin lakukan untuk propose orang-orang yang seperti ini supaya dia itu mau loh jalan sama kita. Gitu. Jangan Kak Kevin yang udah profile kayak gini ya, saya orang biasa nih kayak aku nih gitu ya, ketemu sama high profile kayak Kak Kevin. Boleh nggak Kak Kevin kasih tips bagian mana sih sebenarnya yang jadi it's like point you will get hit. Gitu. Thank you, Kak. Oke, ini sebenarnya pernah ditanyakan ke saya juga gitu ya. Pada saat waktu itu saya juga jadi salah satu audiens di kantor saya, ditanyakan seperti ini. Kalau kamu pengen punya partner bisnis, kamu pengen punya partner bisnis yang seperti apa? Coba boleh di teman-teman boleh spill out. Kalau punya partner bisnis, pengennya punya partner bisnis yang seperti apa? Yang pinter. Yang pinter. Paling nggak grade levelnya sama kayak kita. Kita ngobrol nyambung, gitu kan? Kita ngomongin apa dia paham, ya nggak sih Kak? Knowledge lah, knowledge-nya gitu, ya. knowledge yang baik lah, knowledgeable lah. Yes, mungkin background juga penting, misalnya aku background marketing, ngomong sama orang yang backgroundnya finance, itu kan hard to understand ya, dia orang yang di belakang layar, kita orang yang kami di depan layar, itu kayak sesuatu yang berbeda gitu sih Kak. Oke, sebenarnya simple. Kalau tanyain orang pengen punya partner bisnis yang mana? Pengennya yang pinter, yang kalau misalnya jalanin production club, yang mencetak leader, kan pengennya gitu kan biasanya kan? Pertanyaannya gini, kita udah kayak begitu belum? Kalau kita kan kita pengen kayak gitu kan? Kita tidak bisa menarik orang yang kita inginkan. Kita akan menarik orang-orang yang sama kayak kita. Jadi kalau teman-teman pengen menarik orang-orang yang knowledgeable, pengen menarik orang yang berprestasi, pengen menarik orang-orang yang jalanin bisnis mencetak leader, kitanya udah gitu belum?
Jadi kita pengen menarik orang-orang kayak gitu, startlah dari diri kita. Jadi kira-kira misalnya contoh nih, kalau teman-teman pengen punya yang kayak gitu, apa yang teman-teman perlu lakukan seperti jadi gitu dulu. Baru teman-teman bisa menarik orang-orang yang seperti itu dalam timnya teman-teman. Get the point nggak? Ini sebenarnya sama halnya kayak yang tadi aku sampaikan ya. Memilih respon yang benar. Ketika kita memilih respon yang salah, memang sial lah ini. Memang lagi apes lah. Kita akan menarik bad things terjadi dalam hidup kita. Bukan hal kita kalau ditanyain pengennya apa? Pengennya prestasi, pengennya cetak leader. Tapi respon kita ngejawabnya kayak begitu. Memang lagi sial, lagi apes. Emang aku nggak jago lah, apalah gitu ya. Memang beda lah sama orang-orang itulah. Kita nggak akan bisa menarik orang-orang itu. Tapi ketika kita memilih respon yang benar, kita bisa menarik hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita pengen menarik orang yang seperti itu, tanyalah pada diri kita udah kayak gitu belum? Oke. Masih ada lagi teman-teman? Oh itu kakaknya. Ini Bu Jani dulu tadi. Iya. Oke. Mungkin si Bu Jani jalan-jalan. Ya, thank you ya. Hai Kevin, Halo. kamu luar biasa. Orang tua kamu juga luar biasa ya, di bidang cukup terkenal. Thank you, Ci. Thank you. Aku mau nanya ada 2 poinnya. Satu, kamu kan banyak rekrut anak-anak muda ya. Tadi kan Gen Z. Apa materi bisnisnya yang kamu presentasikan ke mereka? Yang membuat mereka tuh tertarik gitu loh join di bisnis kita ini. Terus yang kedua, kira-kira anak-anak muda umur berapa yang kamu rekrut dalam tim kamu nih yang lagi kamu happy banget gitu dengan mereka? Itu aja, thank you. Oke, sebenarnya kalau dibilang materi bisnis apa yang diceritain sebenarnya sama. Yang teman-teman diceritain bisnis BOP-nya teman-teman, itu yang saya ceritain, BOP-nya. Jadi saya tidak membuat sistem lain ya, saya menggunakan sistem yang sudah ada. Jadi yang ceritain apa? Ya itu. Jenjang karir itu, yang cerita-ceritain adalah itu. Oh, jadi sama ya. Karena mau ditanya nih, pertanyaan yang sama saya tanyain. Kalau kerja karena kalau kamu punya pilihan, pengennya kerja karena pengen bekerja atau kerja karena terpaksa harus bekerja. Saya rasa mau Gen Z, mungkin Gen Alpha yang nanti bakal mulai masuk ke dunia kerja, saya tanya pertanyaan yang sama. Pengennya kerja karena pengen bekerja atau kerja karena terpaksa harus bekerja? Rasanya mereka jawabannya sama. Kerja karena mau bekerja. Nah, tahu nggak bahwa kerja karena pengen bekerja cuma bisa didapatkan dari jalur seorang business owner dan investor. Artinya, apa yang kamu lakukan sekarang bisa menghantar kamu ke sana nggak? Kalau nggak ke sana, artinya kamu kan akan tetap kerja karena ya terpaksa harus bekerja. Ini loh adalah sebuah opsi yang bisa menghantar kamu kepada apa yang kamu inginkan. Ya. Jadi menurut saya, baik rekrut maupun selling, it's all about problem solving game. Jadi ketika kita hajar-hajarin gitu ya, ini loh bagus bisnis prudential, belum tentu itu yang diinginkan. Tapi kita tahu nggak apa yang menjadi desire dia, keinginannya dia. Ketika kita udah pegang apa yang menjadi keinginan dia, dan kita bisa berikan solusi bahwa industri asuransi bisa menjawab itu, maka it's problem solving. Sama kayak prospek jadi klien, menemukan apa yang menjadi problemnya, masalahnya, dan kita solve masalahnya. Jadi bisnis itu it's all about problem solving game. Jadi saya pernah dengar Jack Ma itu ada quote, dia bilang, kalau kamu pengen punya bisnis yang bagus, carilah di sekitar kamu apa yang menjadi masalah dan berikanlah solusi atas masalah itu, maka di situ ada bisnis. Jadi bisnis all about problem solving game aja. Jadi ketika kita menemukan apa yang menjadi masalah dia dan kita bisa kasih solusi atas masalahnya dia, maka dia mau jadi agen. Karena saya ngelihat banyak banget orang yang diceritain gitu ya, ya udahlah masuk jadi agen, tapi nggak jalan juga kan, bukan itu yang kita inginkan kan. Kita pengennya dia masuk, habis itu jalan, bukan masuk sekedar jadi agen. Kenapa ini terjadi? Karena dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Dan dia tidak tahu bahwa apa yang dia jalankan ini bisa menghantar dia ke sana. Karena kalau dia tahu, jalan pasti. Oke. Jadi waktu kita rekrut, kita harus tahu juga nih ya, goalnya dia apa pasti gitu ya. Apa yang dia inginkan. Iya, terus kita kasih ini
kita punya bisnisnya luar biasa. Terus umur berapa yang kamu rekrut? Jadi di tim saya sekarang ya, saya fokusnya di bawah 94. Saya kelahiran tahun 94, ada di tim saya yang kelahiran tahun 99, kelahiran tahun 2000, 2003. Tapi saya menilai bahwa sebenarnya memang rekrut Gen Z itu sebenarnya invest in future. Belum tentu, dan in general Gen Z itu pasti akan lebih lambat dibandingkan yang milenial. Ini pengalaman saya, bisa jadi beda ya. Kenapa? Karena saya dulu pernah mengalami masa-masa di mana saya dulu waktu jadi Gen Z-nya. Saya pengen approach orang-orang yang punya duit, saya belum dipercayain orang. Tapi lihat deh, in 5 years mereka kan jadi siapa? Jadi ini invest in future sebenarnya. Mereka nggak akan cepet, mereka akan lebih lama. Jadi kalau dilihat, saya mempromosikan 4 new AAD di mid year. Mereka ini bukan Gen Z, mereka milenial seumuran saya. 94, 93, 95. Sekitar 29 sampai 30 tahun. Milenial, bukan Gen Z. Nggak cepet Gen Z itu. Tapi ketika kita merekrut Gen Z, kita lihat nanti in 5 years mereka akan jadi siapa. Karena saya tahu dulu saya juga bukan siapa-siapa. Pas pertama kali jalanin, saya mau prospek orang diremehkan gitu loh. Kamu anak kecil mau ngerti apa gitu loh. Tapi lihat dalam beberapa tahun mereka akan jadi siapa. Oke, thank you ya. Gitu. Kelvin, saya Jani. Saya mau waktu di awal Kelvin kan sebutin why prudential. Satu, saya lupa apa. Yang kedua, mungkin ini sebagai batu pijakan atau loncatan untuk dapetin uang gitu kan. Tujuannya kan bukan untuk terjun di bisnis ini lama-lama kan. Yeah. Cuman untuk sementara sebagai batu pijakan. Terus di akhir juga dibilang udah punya bisnis ini, bisnis itu. Menurut Kelvin ini bisnis yang kan udah kecapai nih. Tapi kenapa Kelvin tetap jalanin di Prudential, nggak terjun ke bisnis-bisnis yang udah tercapai modalnya, udah buka juga gitu, tapi tetap stay di sini dan bangun orang-orang. Kenapa alasannya gitu, Kelvin? Oke, jadi gini, saya melihat ya, untuk kita bisa punya banyak uang gitu ya, kan saya bilang bisa jadi konglomerat, nggak cukup dengan sekedar berbisnis. We need to invest. Tapi invest itu perlu capital loh. Dan yang saya lihat, bisnis di industri asuransi itu sebagai one of the safest cash cow. Kenapa? Karena kamu bisa punya potensi uptick, tapi tidak punya potensi downtick. Emang ada orang yang jalanin asuransi jadi kelilit hutang, rasanya nggak ada. Ya, rasanya nggak ada. Tapi orang jalanin bisnis, bangun bisnis, kelilit hutang, ada loh. Tapi orang bangun bisnis asuransi kelilit hutang, nggak ada loh teman-teman. Selama menjalankan dengan benar ya. Kalau jalaninnya nggak benar, tadi yang kita kayak ngobrol tuh mungkin tuh ya. Ya itu mungkin kelilit hutang. Tapi kalau misalnya jalanin bisnis benar-benar, nggak ada namanya kelilit hutang. One of the safest cash cow. Untuk dapetin capital untuk apa? Invest. Tapi kita ketika invest in bisnis memang ada resiko. Misal contoh nih kayak tadi saya ada bisnis franchise. Ada nggak potensi rugi? Ada. Tapi bisnis di industri asuransi, gimana cara ruginya? Saya sempat ada ngobrol sama salah satu teman saya baru kenal gitu ya. Vin, kan lihat aku kan ngomongin bisnis gitu ya. Vin, bisnis apa sih yang lagi bagus? Ya, aku sih kemarin ngobrol-ngobrol ada bisnis ini gitu. Kayaknya oke gitu saya bilang. Tapi menurut saya bisa rugi loh. Bisa untung, bisa rugi juga. Saya tanyain, mau nggak bisnis yang nggak bisa rugi? Ada ya? Apa? Nih, asuransi. Join deh jadi agen. Itu. Oke, ini terjawab. Oke, ada pertanyaan lagi. Masih ada lagi, kita buka satu lagi. Oke, silakan. Rizky atau ini? Rizky, oke. Udah, sweet dulu. Oh, Rizky, oke, sip. Iya, Pak. Salam hormat buat Papa ya. Iya, Pak.
pada saat join di 2014 ya, terus ini banyak orang dia menceplokkan dirinya, tapi hanya dalam kondisi dia tidak melihat bahwa itu ada peluang besar. Poinnya adalah ini ceritanya guyonannya aja. Lu kesambet apa sih? Bisa melihat Prudential itu bisa mewah buat lu. Sebenarnya jujur pas pertama kali itu nggak tersihir gitu ya. Wah, bisnis asuransi itu luar biasa. Kan terlihat kan pas awal saya motivasi di awal bukan wah bisnis Prudential terbaik, enggak loh. Pertama kali saya jalanin itu cuma ngeliat bisnis asuransi sebagai ya batu pijakan doang. Buat dapetin income, seenggaknya buat biayain kebutuhan pribadi, ini motivasi pertama. Motivasi kedua adalah kumpulin modal loh. Saya anggap bisnis asuransi ini milestone loh. Buat batu loncakan saya loh. Jadi apa sih yang membuat saya akhirnya kok ngeklik banget di industri asuransi? Ya, ibaratnya gini teman-teman. Batu, kalau ditetesin air sekali, kan nggak hancur ya. Tapi ditetesin ratusan kali, ribuan kali, ratusan ribu kali, hancur nggak? Hancur. Apa sih yang saya lakukan? Saya selalu hadir di hari Sabtu dan Senin. Itu sih. Tapi kalau misalnya ini saya mewakili seumuran saya yang gengsi-gengsi. Seumuran. Yang jelas sampai lu tadinya hanya milestone, sampai benar-benar bahwa ini bisnis luar biasa banget. Ibaratnya kayak gitu. Kita kan harus melihat bahwa what's in it for me gitu. Yeah. Kalau misalnya lu bergabung, yang di suatu institusi gitu. Tapi ada satu momentum nggak yang ibaratnya bilang bahwa ini adalah terminal buat rakyat. Ada nggak sesuatu yang Okay. di saat itu? Oke. Jadi apa namanya? Saya ini jujur bukan orang yang apa namanya percaya dulu, sulit buat saya lah. Makanya jangan lihat pembelajarannya, kalau bisa ya jangan seperti saya. It took me 4 year. Butuh waktu 4 tahun untuk saya benar-benar lihat bisnis asuransi ini, wah luar biasa sekali. Ya, mungkin boleh balik ke slide yang tadi nggak? Yang grup bisnis. Tadi udah bener tuh tadi. Bawah. Ya, ini. Ya, it took me 4 years, butuh waktu 4 tahun buat saya ngeliat gila ya, bisnis ini luar biasa. Jadi ini buat pembelajaran buat teman-teman, kalau bisa lebih cepat ngapain? 4 tahun. Saya 4 tahun gitu ya untuk saya ngeliat bisnis ini bisnis yang luar biasa, butuh 4 tahun. Jadi kalau teman-teman lihat di sini 2018 saya nutup omset 6,3 miliar. Dan ini waktu itu 2018 is one of my top moment lah. Karena waktu itu saya bawa pulang trofi gold pertama saya, top agency director Region Jakarta waktu itu, tahun 2018. Teman-teman tahu omset 6,3 miliar. Saya cuma kontribusi dari 6,3 miliar ini cuma 10%, di bawah 10%. Artinya 90% itu dikontribusi sama tim saya. Saya ngeliat, gila ya, industri asuransi ini. Saya cuma kontribusi 10% loh. Tapi bisnis ini bisa membantu saya untuk scale up saya punya bisnis. Mungkin kalau saya sendiri, saya di tahun 2018 mungkin nutupnya berapa? 600 juta. Tapi 2018, karena luar biasanya bisnis ini bisa bantu scale up saya punya bisnis, saya nutupnya 6,3 miliar loh. 90%-nya, 90% lebih itu dikontribusi sama tim saya loh. Jadi, it took me 4 years, tapi mungkin ini jadi bahan pembelajaran saya bilang. Makanya orang bodoh ngelakuin kesalahan, udah tahu salah, dilakuin lagi. Tapi orang pinter, itu dia udah tahu salah, dia nggak lakuin lagi. Tapi orang bijak, dia belajar dari pengalaman orang lain. Udah tahu salah, jangan dilakuin lagi. Kita lakuin yang bener aja. Gitu loh. It took me 4 years. Kalau bisa jangan 4 tahun ya 4 tahun ya lebih cepat.
Karena saya ngelihat di tim saya untuk mencapai 4 tahun saya ngelihat di tim saya ada yang capai dalam waktu 2 tahun. Jadi lakuin yang bener aja, nggak usah lakuin yang salahnya. Gitu sih, Pak. Menjawab nggak kira-kira? Jauh nggak Pak Rizky? Lagi? Oh, jauh. Oke, next kita punya Niko nih, Kak Kelvin. Halo, Ko Kelvin keren banget ya. Kelihatannya prestasinya luar biasa ya. Dari 2016 udah kelihatan banget tuh. Wah, keren banget. Nah, aku mau tanya kok, itu 2014 artinya si Ko Kelvin itu umur 20 ya? 20. 20. Nah, pas umur 20 tuh masih kuliah, itu prospek. Kan aku kan kebetulan masih umur 19 juga. Aku tuh lagi kebetulan emang lagi perjuangan untuk deketin teman-teman untuk ke orang tuanya. Nah, Koko ada saran nggak untuk Gen Z itu gimana caranya supaya bisa selling atau prospek ke mungkin selling atau recruiting ke teman-teman gitu? Oke. Kalau ngomong umur 20 sebenarnya tadi Niko ya. Iya. Nik, saya udah lulus umur 20 waktu itu. Itu udah lulus umur 20. Jadi memang kecepatan sekolah jadi umur 20. Jadi mungkin nggak bisa relate bener-bener karena waktu kamu kan masih kuliah ya. Kalau aku udah lulus gitu ya. Tapi mungkin gini. Sebenarnya closing itu bisa closing itu sebenarnya intinya apa? Saya ngelihat ya, orang-orang itu nggak ngerti tentang produk tapi bisa closing. Knowledge-nya rendah tapi bisa closing. Kalau tanyain, bantu-bantu. Oh, tapi closing mau. Kuncinya apa? Hubungan baik. Jadi kalau mau closing, intinya kamu punya hubungan baik dengan orang yang pengen kamu closingin. Jadi kira-kira gimana apa yang perlu kamu pikirkan adalah bagaimana caranya kamu bisa punya hubungan baik dengan orang yang mau kamu prospek. Dan orang akan lebih nyaman ketika mereka itu sama. Jadi sebenarnya saya lihat apa? Kenapa sih yang kulakuin ya di 2023 aktif main golf atau main bola, apapun itulah. Sebenarnya apa sih yang kulakukan? Bangun kesamaan. Karena ketika sama, nyaman, terbentuk trust-nya. Kamu mau ngomong prospek akan jauh lebih mudah dibandingkan kamu yang nggak punya trust. Makanya kalau kamu lakuin di lapangan, orang yang lakuin namanya canvassing gitu, tahu kan canvassing ya? Datengin orang nggak dikenal, rasio closingnya jelek sekali. Kenapa? Karena kan untuk orang bisa closing percayain duit, itu perlu ada trust. Orang baru ketemu, gimana mau ada trust? Jadi intinya kalau kamu pengen closingin mereka, kamu pikirin bagaimana caranya bisa punya hubungan yang baik dengan mereka. Supaya dapat trust-nya. Tapi gimana caranya kamu bisa nyambung sama mereka, bangun kesamaan. Kamu temukan apa sih yang menjadi kesukaannya dia, kamu masuk ke sana. Oke, thank you kok. Cukup Gitu. menjawab. Generasi keduanya. Pak Susanto. Pak Susanto generasi pertama ini Generasi dua ya. Jadi Niko mungkin the next 5 years Niko. The next 5 years. Amin. Doain ya Niko. Oke. Teman-teman kalau tepuk tangan yang kencang nih kayak Pak Susanto. Oke, boleh satu lagi. Oh, ini masih ada satu lagi. Waduh, kayaknya ini luar biasa nih, Devi. Ini Devi. Silakan. Kayaknya mulai panas. Halo. Generasi 2 ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Devi. Kebetulan kan saya sekarang ya puji Tuhan benar sih katanya Koko kan. Tadi kan dibilang 5 tahun itu tuh kalau buat kita Gen Z kan kayak kita nggak bisa proses cepet kan. Dan aku baru bisa mengalami benar-benar proses momen banget ya di bisnis prudensial ini. Even mami papi aku udah di sini udah 12 tahun. Tapi aku baru benar-benar melihat tuh di tahun kemarin. Sampai akhirnya puji Tuhan dapat ilham gimana aku semangat banget gitu kan buat bangun bisnis ini. Dan sekarang aku lagi fokus banget rekrut anak-anak muda. Dan pertanyaan aku, kalau menurut Koko ini, kalau kita buat rekrut anak muda kan kita sekarang mainnya di era sosial media kan, social branding di mana kalau aku tuh sekarang fokusnya udah nggak kenal bisnisnya itu nggak sama orang terdekat tapi lebih ke sosial. Nah menurut Koko apakah potensi kita main di social branding itu lebih besar atau enggak?
buat kita rekrut anak-anak mudanya. Makasih kok. Yes, of course. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang apa namanya yang organik gitu ya, ketemuin orang langsung itu tetap perlu jalan. Tapi anak-anak muda itu punya kelebihan apa? Mereka itu mawas teknologi. Jadi itu perlu digunakan. Kamu bayangkan kalau misalnya kamu satu hari punya waktu 24 jam dengan waktu traffic ketemu orang paling berarti sehari di Jakarta berapa? 2-3 orang itu udah bagus sekali loh. Tapi bayangkan teman-teman kalau menggunakan yang namanya social media, artinya teman-teman bisa melakukan prospecting 24 jam. Ya, jadi dua-duanya jalan. Karena wah, social media itu luar biasa banget. Aku punya tim satu, dia itu 90% closingannya itu dari social media. 90% closingannya dari social media. Jadi zaman dulu dibilang prospek itu perlu apa namanya ajakin ketemu gitu ya. Sekarang itu udah terbantu banget lah dengan sosial media. Tapi orang yang bisa menikmati itu adalah orang yang memang terjun ke sana langsung gitu loh. Jadi di timku tuh ada. Jadi dia itu udah 2 tahun berturut-turut ya kayaknya ya. Top casesnya kantor agensi saya. 2 tahun berturut-turut. Dan prospekannya itu 90% sosial media. Jadi menggunakan sosial media untuk apa? Get the business. Jadi jalan dua-duanya. Oh ya kok, sama terakhir. Kan aku juga main sosial media di mana kebanyakan rekrutan aku yang saat ini tuh dari sosial media, dari Instagram aku, di mana kayak followers aku kan. Tapi ada beberapa yang kayak aku juga kemarin sempat introspeksi diri juga kan. Kayak misalnya nih ketemu sama calon rekrutan itu kan kita nggak semuanya dapat yang bagus dan berkualitas kan. Mungkin dari sekitar rasio 10 mungkin ada 2-3. Nah, menurut Koko itu gimana kita maintenance ke depannya supaya rekrutan kita ini bisa berkualitas seperti rekrutan kita yang sebelum-sebelumnya gitu. Sebenarnya gini, kualitas itu akan terbentuk dengan sendirinya menurutku ya. Bisa jadi salah ya. Kualitas akan terbentuk dengan sendirinya dengan jam terbang kita. Karena dari tahun ke tahun kan kita pasti akan bertumbuh kalau kita benar-benar jalannya dengan serius. Jadi no need to worry about quality. Apalagi kamu sekarang agen AAD. Gak usah fokus kepada quality. Banyakin quantity. Nanti mereka akan terfilter dengan sendirinya. Kamu mikir nih, waduh agen ini bagus gitu ya. Bisa jadi dia nggak jalan loh, hilang. Kita udah fokusin gitu, nggak jalan. Tapi ada juga agen-agen yang kita nggak ngelihat gitu ya. Kayaknya nih nggak punya potensi, kayaknya bakal hilang nih. Toto jalan loh. Jadi nggak usah fokus terhadap quality, in my opinion ya. Apalagi kamu baru AAD. Quality kamu akan terbentuk dengan sendirinya ketika kamu benar-benar fokus. Fokuslah pada quantity, nanti akan terfilter dengan sendirinya. Bisnis kita bisnis yang sangat unik. Kalau di luar sana kita mau partneran bisnis, kita background check dulu loh. Orang ini gimana? Soalnya berurusan dengan duit, bisa hilang loh duitnya. Tapi kalau bisnis industri asuransi, nggak berurusan dengan duit, rekrut aja. Nanti akan terfilter dengan sendirinya. Berarti kayak rekrut sebanyak-banyak mungkin ya, Ko? Of course. Oke, thank you, Ko, buat penjelasannya. Oke, thank you. Ini quantity is matters ya, kok. Ada lagi question? Nggak ada? Nggak ada. Oke, terakhir boleh boleh Kelvin terakhir aja untuk tips and trick buat teman-teman yang mungkin sisa 3 bulan ini untuk mengejar yang namanya promosi menjadi AD ataupun mau production club. Boleh kasih trik and tipsnya bagaimana untuk 3 bulan ini? Oke, jadi gini. Saya bukan motivator. Jadi kalau ditanya mungkin kayak menurut saya mungkin ada orang yang bilang gini, motivator mana sih yang terbaik gitu. Ada yang mungkin bilang versinya, ada yang bilang udah semua ringin misalnya, ada yang bilang Andre Wongso dan segala macamnya lah ya. Tapi menurut saya motivator terbaik itu adalah apa? What is it you want? Apa sih yang kamu inginkan? Saya ketemu banyak banget agen yang masuk ke industri ini, proses keagenan tapi nggak jalan. Tapi ada juga yang joinnya akhir-akhir tahun November langsung promosi. Apa yang membuat perbedaan?
Dia tahu apa yang dia inginkan. So jadi teman-teman, AD is just title. Yes, terima off riding extra, tapi perlu punyailah apa sih value seorang value AD atau AD yang sifatnya very personal. Karena ini yang akan membuat teman-teman itu punya api dalam menjalankan bisnisnya teman-teman. Karena without it, teman-teman akan mikir, ngapain sih capek jalanin ini, ditolak kayak gini, perlu ketemu orang, aduh capek banget sih. Kenapa? Karena tidak punya goal yang sifatnya personal ini. So, ajakanku teman-teman, di akhir tahun ini, percuma aku kasih tips, trik gitu ya. Yang paling penting, what is it you want? Ketika teman-teman ngerti, clear apa yang teman-teman inginkan, ini akan membawa teman-teman bisa sampai promosi AD dan seterusnya. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Plus sekali lagi teman-teman buat Kelvin. Oke. Hari ini pertanyaannya yang terbanyak nih. Ya, luar biasa ya dapat sesuatu banget hari ini. Oke, mari kita undang Mas Susanto untuk naik ke atas panggung. Oh. Tunggu sebentar. Saya mau ngomong muda, kaya, ganteng, sukses ya. Dulunya apa dia bilang apa? Introvert tadi bilang. Nah, kelihatan nggak introvert? Enggak kan? Jadi teman-teman masih ada introvert nggak sini? Tapi kalau introvert sebenarnya juga sukses kayak dia loh. Terima kasih Pak Kelvin, sukses Pak ya. Oke, langsung Pak Tommy silakan. Boleh foto dulu Pak di depan. Foto dulu boleh di depan. Boleh tepuk tangan Pak teman-teman biar Luar biasa hari ini ya Bu ya. Ini dapat sesuatu ya teman-teman. Oh, biasa. Yang keras dong teman-teman. Oke, Pak Santo boleh foto. Boleh Pak Santo silakan ke atas panggung untuk foto bersama juga. Oke. Wow. Aplaus sekali lagi untuk Kelvin, luar biasa. Wow. Boleh di bawah ya, boleh silakan di bawah. Boleh silakan berdiri teman-teman. Kita akan foto bersama dengan speaker kita hari ini. Merapat silakan. Oke, boleh jempolnya. My life. Boleh, silakan. Apa Sobri? Jempolnya teman-teman. Satu, dua, tiga. Masih satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, luar biasa. Terima kasih buat Kelvin atas hari ini. Luar biasa banget. Oke, boleh foto. Oke teman-teman jangan beranjak dulu. Acara belum selesai. Ini kayaknya Kak Kelvin ada Oh, di sini. luar biasa. Gen Z-nya ini ya, panas Oke. ya. Nah, Generasi kedua kita mulai generasi hot. kedua loh. Ya. Betul loh. Si Niko ya. Ya, boleh. Oke, aplaus sekali lagi teman-teman untuk Boleh dong, tepuk Kelvin. tangan buat Kak Kelvin. Ya, apa Betul, ini? terima kasih. Thank Dapat you, sesuatu Kak. hari ini teman-teman? Kok kayaknya lemes ya? Iya. Dapat sesuatu? Dapat. Dapat dong ya. Seger lah ya. Segar ya. Nah ini generasi kedua nih Yes. foto-foto. Thank you Terima so kasih much, Bang Kak Kelvin. Kelvin. Thank Aplaus you. sekali lagi untuk Kelvin. Wow. Terima kasih. Oke, sebelumnya teman-teman jangan beranjak dulu. Ada informasi dari Pak Susanto. Sebentar lagi teman-teman jangan beranjak dulu. Boleh Pak Susanto mau kasih informasi? Silakan. Boleh silakan duduk kembali teman-teman. Pak Rizky apa masa? Pak Rizky boleh nih Pak. Pak Rizky. Ayo Pak Rizky ya. Lempar-lemparan kamu berdua. Ini Pak Rizky yang Udah, ngomong Pak, bukan satu. saya. Ya berdua dah Panitia berdua. goal setting. Silakan. Ini Pak Rizky yang Pak Rizky ngomong, bukan silakan saya. ke atas ya kamu berdua lah. Ayo. Tuh, saya kok berdua. Kamu yang ngomong. Ini si Bambang suka iseng. Pak Rizky yang ngomong. Ya. Kita berdua Pak. Pak berdua Pak. Berdua mau apa? Emang kamu suruh saya dagelan sini berdua. Saya Kenalin ya. Marwoto. Selamat pagi. Apa kabar?
Oh, ya, big applause buat kita semua. Pak. Lalu ngomong Ya, apa sih? teman-teman. Saya juga bingung gitu kan. Selasa, siapa yang ikut camp? Wah, ramai, ada yang ikut. Ada yang mau nyusul? Pendaftaran ntar malam atau besok pagi? Ada ya? Oke. Udah close. Oh, udah close. close. Udah tutup. Nah, teman-teman, bagi yang berangkat besok, ya, manfaatkan waktu 2 malam 3 harinya, ya. Yang jelas teman-teman, dengan apa yang teman-teman investasikan, teman-teman nggak rugi, asli. 4 ilmu yang akan kita dapatkan dan games-games. Oke, tapi yang jelas tidak lupa juga untuk para panitia yang sudah meluangkan waktu untuk buat event ini. Big applause dong buat panitianya. Dan kita di sana nggak hanya dapetin ilmu, tapi kita juga ada fun-nya, ada uangnya. Kalau uangnya ini. Uangnya ini, maksudnya uangnya kalau closing dapat komisi gitu loh, maksudnya jangan salah gitu. Oke, udah Pak Rizky. Udah. Ya. Nah, silakan. saya cuman inform buat teman-teman kita Senin Pak Gustiawan, jadi leaders untuk pertemuan kita tiadakan ya. Jadi kita confirm kita tiadakan, gimana Pak Gustiawan? Oke ya. Jadi nanti saya akan inform di grup ya, grup leader nanti Senin kita tiadakan untuk pertemuan leader. Cuma kita memang ada nanti meeting untuk fasilitator. Ya nanti fasilitator nanti saya akan inform siapa aja. Itu kita akan ada pertemuan dengan Pak Hendra nanti jam 10 sampai jam 11 kurang lebih 1 jam. Ya itu aja dari saya. Terima kasih dan kasih tepuk tangan lagi dong teman-teman buat panitia yang luar biasa. Ya acara kita bisa terselenggara. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Thank you itu aja. Amin. Oke, thank you Pak Santo, Pak Rizky. Oke, sebelumnya teman-teman tadi kita buka nih acara ini dengan doa. Mari kita tutup acara ini dengan doa juga supaya teman-teman kembali ke rumah dengan selamat. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, kita akhiri acara Hari ini. ini. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Pagi. Kau mau ngomong? Kita udah pergi. Ayo, di mana di sini?